Belajar tentang kasih dari kitab kasih atau love book. Kita akan sama-sama belajar tentang kasih dari kitab kasih, khususnya dari surat kasih. Surat kasih yang saya maksud adalah surat 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes itu tema utamanya adalah kasih. Kata kasih itu muncul kurang lebih 50 kali. Jadi ini memang surat kasih dan memang ditulis oleh Rasul Kasih. Yohanes itu Rasul Kasih. Jadi kita pas sudah belajar kasih dari surat Yohanes. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, saya simpulkan dari surat ini. Yang pertama, God is love. Apa artinya? Allah itu kasih. Ini kata-kata yang sudah beken. Mari kita baca dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dan ayat yang ke-16. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. God is love. Ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, pernyataan yang paling sederhana, paling kita mengerti semua, yaitu God is love. Allah itu kasih. Alkitab jelas berkata, Allah itu kasih. Sehubungan dengan pernyataan ini, kita harus mengerti bahwa kasih itu adalah karakter Allah yang terpenting. Allah itu punya banyak karakter, saudara. Allah itu kudus, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha hadir dan sebagainya. Tapi salah satu saya pikir yang terpenting itu kasih. Dan hal ini sangat cocok dengan konsep Tritunggal. Allah kita bukan 3, saudara. Jangan sampai keliru. Allah kita 1. Allah kita Esa. Tapi yang satu ini terdiri dari 3 pribadi. Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan ini sangat cocok dengan konsep, dengan kasih itu. Mengapa saya katakan demikian? Karena yang namanya kasih itu selalu membutuhkan objek. Membutuhkan objek, membutuhkan sasaran. Orang mana bisa ngomong kasih kalau dia tidak punya sasaran. Kasih itu selalu membutuhkan sasaran. Makanya orang cari jodoh, cari pasangan, kalau sudah menikah punya anak. Manusia itu perlu sasaran. Namanya kasih itu selalu perlu sasaran. Makanya itu saya katakan konsep Tritunggal ini paling cocok. Bagaimana kita bisa mengenal Allah itu kasih kalau Allah itu sendirian baik. Cuma satu tok. Nggak mungkin kan? Justru karena Allah itu dari 3 pribadi. Bapa, Anak, Roh Kudus, kita baru, ya memang Allah itu kasih. Di dalam kekekalan Bapa, Anak, Roh Kudus itu dalam kesatuan kasih yang sempurna dan yang kekal. Dan oleh sebab Allah itu kasih, maka Allah menciptakan manusia. Mengapa Allah menciptakan manusia? Karena Allah pengen juga punya sasaran yang baru untuk dikasihi. Kalau ini sudah pasti dalam kasih. Sudah. Tapi Allah ingin ada sasaran. Dia menciptakan manusia menjadi objek kasihnya. Untuk melimpahkan kasihnya. Soal itu ketika manusia jatuh dalam dosa. Allah dengan segala cara. Dia berusaha mengangkat manusia kembali. Walaupun itu artinya harus mengorbankan nyawa anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus Kristus. Jadi salib itu adalah wujud dari kasih Allah. Jadi Allah itu kasih itu bukan ngomong tok, tapi dibuktikan. Apa buktinya? Salib. Allah memberikan anaknya yang tunggal. Allah anak memberikan nyawanya. Ini wujudnya yang jelas. Dan kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya kepada salib itu. Kita mengenal kasih itu. Amin, saudara. Tanya, apa buktinya Allah itu mengasihi? Allah itu kasih? Salib.
Itu bukti yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Nah, itulah sebabnya maka kita ini anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Allah, yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah mengenal salib, maka kita ini sebenarnya punya potensi untuk mengasihi. Karena apa? Kasih itu sudah kita alami. Kalau kita tidak pernah mengalami kasih, kita nggak bisa memberikan kasih itu. Makanya anak kecil yang bertumbuh dalam kekerasan, dari kecil dikamplengi, ditendang, taunya cuma dikeras, dia pasti kalau besar kejam. Kecuali dia bertobat. Karena dia tidak mengenal kasih. Taunya dia kalau salah ditempeleng, dilempar, ditendang. Dia tidak punya potensi, kehilangan potensi. Ini yang saya maksud potensi. Jadi orang percaya, anak Tuhan, orang Kristen itu punya potensi untuk mengasihi. Amin, saudara. Karena kita sudah mengalami kasih itu. Oh, saya sudah mengalami kasih itu. Saya pernah dijamah oleh kasih itu. Orang yang pernah mengalami jamahan kasih Tuhan pasti bisa mengasihi orang lain. Ini potensi. Nah, cuma potensi ini dipakai apa tidak itu masih satu pertanyaan. Sudah. Banyak kali potensi itu tidak dipakai, dipendam saja. Nah, oke, kita sampai di sini dulu. Kita masuk kepada pernyataan yang kedua bahwa love is a command. Command itu perintah. Komando. Mari kita baca 1 Yohanes pasal 3 ayat 23 dan pasal 4 ayat 21. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Pasal 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ini adalah satu hal yang mungkin kita kurang mengerti. Bahwa ternyata kasih itu adalah satu perintah. Bukan option ya. Ya kamu mau mengasihi boleh. Tidak mengasihi ya tidak apa-apa. Terserahlah. Tidak. Bukan begitu saudara. Tapi Yesus jelas. Inilah perintahku. 3 kali Tuhan Yesus ngomong. Di malam terakhir sebelum dia disalib. Hendaklah kamu saling mengasihi. Inilah perintahku. Hendaklah kamu saling mengasihi. Inilah perintahku. Hendaklah kamu saling mengasihi. Ternyata kasih itu perintah. Nah, apa artinya kalau perintah? Kalau perintah kita tidak punya pilihan untuk berkata tidak. Betul, saudara? Kalau sudah bekerja sama orang, bos mengatakan, tolong ini dikerjakan ya. Sudah bisa ngomong, oh enggak, saya enggak mau. Oh iya enggak apa-apa, besok jangan masuk ya. Iya toh, gampang. Kamu enggak mau mengerjakan ini enggak apa-apa. Saya suruh orang lain, tapi besok, sorry kamu jangan masuk. Sebenarnya kasih itu perintah. Jadi kalau itu perintah, itu bukan lagi masalah suka, tidak suka, senang, tidak senang. Tapi masalahnya adalah kita melakukan atau tidak. Kita taat atau tidak taat. Itu masalahnya. Karena ini perintah. Tuhan itu memberi perintah loh. Ayo kamu mengasihi. Harus kamu mengasihi. Nah ini seringkali yang kita kurang sadari. Jadi kita tidak ada cara lain, tidak ada cara lain kecuali kita taat. Atau memang kita tidak mau taat. Kalau memang kita tidak mau taat ya saya tidak tahu. Tapi saya percaya di sini kita mau taat. Amin saudara. Karena kita tahu ketaatan itu yang jauh lebih baik dari ketidaktaatan. Nah oleh sebab itu mari kita mau mengasihi. Pernyataan berikutnya. Kalau kita mundur sedikit, ini tadi taat di sini ya, taat untuk kita mengasihi. Tapi kalau kita mundur sedikit, maka ketaatan itu sendiri adalah wujud dari kasih. Jadi muter sebenarnya ini. Tuhan Yesus ngomong, orang yang mengasihi aku, kalau kamu mengasihi aku, kamu pasti taat kepada perintahku. Yohanes 14, 15, 23. Kalau kamu sungguh mengasihi aku, kamu taat. Oke, kita taat. Lalu taat untuk apa? Taat untuk mengasihi orang lain. Jadi ini satu siklus sebenarnya. Susah. Ketaatan kita kepada perintah Tuhan untuk kita mengasihi, ketaatan itu sendiri adalah wujud dari kasih kita kepada Yesus. Kalau kita memang mengasihi, kan kita semua ingin mengasihi Tuhan lebih lagi bukan? Oh aku mengasihi Engkau Yesus. Dalam doa, dalam penyembahan kita mencurahkan kasih kita. Tapi ingat saudara, bahwa salah satu wujud dari kasih adalah ketaatan kepada perintah Tuhan. Dan perintah yang mana secara khusus pada malam terakhir Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu saling mengasihi. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa kok kita tidak bisa mengasihi? Ya toh?
Kalau sudah begini kita sekarang bertanya sekarang, iya lalu kenapa kok saya tidak bisa mengasihi? Kenapa kok kita sering kali macet, tidak bisa memancarkan kasih Tuhan? Padahal kita punya potensi loh. Potensi itu sudah ada. Itu kembali tadi saya katakan dong, kita mengerti kasih itu, kita mengalami setiap hari kita menerima kasih. Tapi kadang-kadang macet karena lokomotifnya adalah perasaan kita. Feeling, mood. Nah kalau feeling yang kita pakai untuk jadi lokomotif memang tidak bisa jalan. Kadang kalau perasaan kita seneng, wah kita memberi, kita mengasihi, kita nyapa, halo ya. Karena kita seneng. Tapi kadang-kadang ngeliat orang bonci nih aku ngeliat mau kain, padahal belum kenal apa-apa saudara ya. Kenapa? Karena persis sampai orang yang pernah utang sama saya gak bayar gitu ya. Kadang-kadang perasaan itu kan aneh ya. Orang gak kenal kita sudah punya perasaan gak senang. Ini perasaan. Nah kalau kita taruh perasaan itu di depan sebagai lokomotif, bahaya saudara. Ya kadang kalau perasaan enak ya jalannya enak. Padahal jalannya kenceng. Kalau perasaan gak enak, gak senang. Sekali lagi like and dislike. Nah ini kalau like and dislike itu gitu. Kadang suka, kadang senang, kadang gak suka. Macet ini. Oleh sebab itu yang benar itu kalau kita mau kereta api kasih ini berjalan dengan lancar, lokomotifnya harus ketaatan kita. Senang, tidak senang, kita lakukan. Karena dasarnya adalah kita mau mentaati Tuhan. Mengapa kita mau mentaati Tuhan? Karena kita mengasihi Tuhan. Nah mari kita lanjut kepada poin berikutnya. Love is an action. Jadi kasih itu adalah aksi. Kasih itu adalah perbuatan. Mari kita baca pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi ayat ini berkata bahwa kasih itu adalah sebuah aksi, sebuah tindakan yang nyata. Dan itu sudah dibuktikan oleh Allah dengan memberikan anaknya yang tunggal. Yesus menyerahkan nyawa bagi kita. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara secara strict, sebenarnya standarnya kasih itu harus di situ. Ayat 16 tadi, sebab itu kita juga wajib menyerahkan nyawa. Siapa yang bisa? Jadi kasih kita ini masih belum sempurna, belum apa-apa. Kalau kita mau ngomong standarnya kasih, itu kita noleh kepada firman Tuhan. Standarnya adalah nyawa. Sebab itu kalau dikatakan tadi, kalau cuma masalah harta kamu tidak bisa kasih, bagaimana kamu bisa ngomong kamu mengasihi? Jadi kasih itu harus dipraktekkan, itu intinya. Bukan cuma jadi slogan, bukan cuma dikhotbahkan, bukan cuma diomongkan, bukan cuma jadi nyanyian, tapi harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu salah satu contoh tadi di masalah menolong orang yang dalam kekurangan harta. Tapi banyak. Dan saya mau memberikan satu gambaran yang paling gampang, saudara. Minimal. Lakukan apa yang harus Anda lakukan. Coba ini dulu kita pelajari. Apa sih yang seharusnya kita lakukan? Sebagai anak terhadap orang tua, sebagai orang tua kepada anak, sebagai saudara antar bersaudara, apa? Minimal itu yang harus kita kan mengerti, saudara. Saya ngomong gini, saudara pasti mengerti. Coba enggak usah muluk-muluk dulu. Lakukan dulu apa yang seharusnya engkau lakukan. Ini dulu. Ini sudah standar paling minimal. Kita kadang-kadang ngomong muluk-muluk. Kita begini. Tapi yang seharusnya kita lakukan itu tidak kita lakukan. Baru nanti kita mulai meningkat, saudara. Dan tertinggi adalah seperti Kristus. Dikatakan tidak mengasihi nyawa. Waduh, itu paling top itu, hebat itu sudah. Dan ada satu catatan di sini, masih berhubungan dengan ayat tadi, harus dilakukan dalam kebenaran. Ini harus digarisbawahi, kebenaran firman. Jadi kasih yang dicatat di dalam Alkitab ini bukan kasih yang ngawur, mengasihi dalam kebenaran. Dan dipimpin oleh hikmat ilahi. Kenapa harus dipimpin oleh hikmat? Hikmat penting.
Seringkali kalau kita tidak berhikmat, kasih itu malah bisa merusak, bukan? Orang tua terlalu mengasihi anak, memanjakan anak, rusak anak ini. Didik anak itu dengan hikmat ilahi. Mengasihi pasti, orang tua mengasihi itu pasti. Tidak ada yang tidak mengasihi. Tapi perlu hikmat. Kalau kasih itu tidak disertai hikmat, anak bisa rusak, salah asuh. Anak salah harus didisiplin, anak itu harus dimengerti. Mengerti kapan dia harus punya rasa segan takut kepada orang tua. Itu normal dan itu sangat perlu bagi anak. Kalau anak itu tidak punya takut kepada orang tua, waduh bahaya itu. Anak harus punya takut kepada saudara. Karena tanpa itu, saudara tidak akan bisa mengontrol anak saudara. Makanya itu harus tanam dari kecil. Jangan cuma dimanja dan hargai peranan suami Anda. Jangan disepelekan apalagi di depan anak. Kalau suami Anda tidak ada harganya di depan anak, nanti saudara yang akan kewalahan sendiri. Karena anak ini tidak ada yang ditakuti nanti. Makanya kalau kita mau ngomong kembali kepada firman-firman itu sudah paling betul. Istri hormati suami, tunduk. Makanya pesan Tuhan kepada suami istri lain. Kepada suami, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kenapa kok begitu? Karena pria itu egois. Tapi kepada wanita, Tuhan tidak pesan demikian. Kenapa? Wanita itu sudah dari sononya mengasihi suami, tidak perlu dipesan lagi. Tapi yang Tuhan pesan, hai wanita, apa? Tunduk kepada suamimu. Kenapa? Wanita itu pengontrol. Kita masuk kepada pernyataan yang keempat. Love and light. Di dalam firman Tuhan selalu kasih itu identik dengan terang. Mari kita baca ayatnya. Pasal 2 ayat 9 dan 10. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Firman Tuhan jelas berkata bahwa Anda dan saya, kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita adalah anak-anak terang. Baik Paulus, baik Petrus, banyak lagi rasul-rasul. Jelas berkata bahwa kamu ini anak-anak terang. Kamu sudah dipindah dari kegelapan kepada terang. Kamu anak-anak siang. Jangan hidup dalam kegelapan. Wah, itu sudah banyak ayatnya. Dan saya katakan bahwa terang dan kasih itu identik, berhubungan. Oleh sebab itu dikatakan oleh ayat tadi, kalau kamu anak terang, kamu harus berjalan di dalam kasih. Orang yang berjalan di dalam kasih, dia berjalan di dalam terang. Ini ada hubungannya. Tapi terang bukan cuma sekedar kasih, terang itu juga bicara tentang kebenaran, ya. Tapi saya katakan identik, berhubungan erat. Oleh sebab itu ayat tadi berkata apa? Orang yang masih dikuasai oleh kebencian, pada hakikatnya dia masih berjalan di dalam kegelapan. Dan itu tidak cocok dengan keberadaan kita sebagai anak terang. Itu jelas. Ya, kita sudah bukan habitat kita, kegelapan ini. Habitat kita dalam terang. Oleh sebab itu dikatakan nama berjalanlah di dalam kasih. Bukan di dalam kebencian. Orang yang berjalan dalam kebencian, yang masih dikuasai kebencian, dia sedang berjalan dalam kegelapan. Dan dia pasti akan tersesat, tersandung dan sebagainya, mengalami banyak masalah. Kalau gelap itu pasti kesandung, nubruk sana, nubruk sini, ya toh? Mari kita sebagai anak terang, kita mau berjalan di dalam kasih. Amin, saudara. Dan pernyataan saya yang terakhir, yang kelima, love is perfecting factor. Artinya adalah kasih itu adalah faktor yang menyempurnakan. Kasih itu yang akan menyempurnakan gereja. Sudah ingat, kita rindu masuk kepada kesempurnaan, bukan? Itu kerinduan setiap orang percaya, harus rindu ke sana. Karena itu janji Tuhan. Bahwa gereja akan dibawa sampai sempurna seperti Kristus. Dan saya percaya sesuai dengan firman Tuhan bahwa salah satu faktor yang penting untuk membawa gereja kepada kesempurnaan adalah kasih. Mari kita baca saja Efesus pasal 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi gereja akan diukur dari kasihnya. Tuhan tidak akan mengukur kesempurnaan gereja itu dari banyaknya jemaat, dari banyaknya mujizat, dari kespektakulernya ibadah kita, tidak. Tapi Tuhan akan mengukur gereja, mengukur saudara dan saya dari kasih kita. Kita juga akan dibawa kepada kesempurnaan oleh kasih. Makanya kasih itu harus bertumbuh, saudara.
terus bertumbuh terus sampai kepada yang sempurna. Dan di dalam salah satu sidang jemaat di dalam kitab Wahyu, kita tahu ada 7 sidang jemaat. Tuhan Yesus menulis surat kepada 7 sidang jemaat. Hanya ada 2 jemaat yang tidak ditegur. Yang pertama adalah Smyrna, karena Smyrna ini jemaat yang menderita. Sudah banyak penderitaan, siksaan, makanya Tuhan gak negor tapi Tuhan hibur, kuatkan. Salah satu yang lain adalah Philadelphia. Philadelphia itu adalah jemaat yang dipuji oleh Tuhan. Karena apa? Karena kasihnya. Makanya Phila itu berasal dari Phileo. Phileo itu kasih persaudaraan. Mari kita mau terus bertumbuh dalam kasih. Jangan sampai kita ketinggalan. Kita mau terus memacu diri. Dengan pertolongan Roh Kudus, dengan kita berpegang kepada kebenaran firman, kita mau terus bertumbuh. Saya tidak tahu masalah apa yang Bapak Ibu sedang alami saat ini. Mungkin ada masalah rumah tangga, masalah keluarga. Itu kesempatan untuk kita mempraktekkan kasih. Jangan pandang itu sebagai satu masalah. Tapi justru saya melihat di dalam setiap masalah yang Tuhan izinkan kita alami, itu adalah kesempatan yang Tuhan beri untuk kita mempraktekkan kasih Allah. Ayat terakhir, Kolose pasal 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tuhan Yesus memberkati.